Jadi situ kita banyak dapat pelajaran dari sama TV juga tuh. Karena biasa dia punya lihat di situ dia bilang kata-katanya, memberi tidak harus menunggu kaya dan tidak akan ada orang jadi miskin jika memberi. Dan setiap kebaikan tidak akan ada yang sia-sia. Kita akan tahu sifat seseorang itu di saat kita berhasil atau kita yang gagal, di mana yang datang akan pergi dan pergi untuk datang. Kalau dari bawah tuh tidak ada yang mau ikut kita toh. Kalau ketika kita sudah sukses banyak yang ikut. Kau lihat teman tuh pas susah. Kalau kau susah tuh tidak ada yang mau tolong kau. Ini sekarang sudah susah nih. Saya susah terus kayaknya. Berarti kau hidup tidak ada senangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rasidin Sulaiman. Saya berada sekarang di channelnya Pemuda Kampung Salak. Kita akan bahas tentang cerita seorang teman. Di sebelah saya ada Nama saya Arif Setiawan. Asal saya Makassar. Saya dari 6 bersaudara dan saya anak kedua dari ada saya kakak satu. Saya mempunyai 4 orang adik. Kau kuliah di Akper kan? Saya kuliahnya di Poltekkes dan lulusan tahun 2019. Kalau kau cerita sampai kau bisa masuk kesehatan tuh bagaimana? Bicara soal saya punya kuliah di kesehatan itu berawal dari saya waktu setelah lulus SMA gitu, orang tua saya sakit. Kemudian saya biasa lihat pamantri suster yang rawat orang tua saya. Kemudian dari situ saya terinspirasi. Saya bilang, kenapa mereka bisa pasang infus kayak gitu-gitu, suntik. Saya dari situ berimajinasi suatu saat kapan saya bisa kayak mereka. Pas setelah lulus gitu, pas setelah lulus saya bingung mau kuliah di mana. Kemudian teman perempuan saya ajak saya kuliah. Dari angkatannya saya sendiri yang masuk di kampus Poltekkes, Kemenkes Sorong. Salam buat dosen-dosen ya. Iya, saya kuliah sendiri angkatan itu saya sendiri laki-laki. Saya diajak oleh teman saya perempuan. Ada 3 orang itu. Saya diajak. Saya berawal tuh saya kira di samping batalion, tahu tuh? Iya, batalion. Samping batalion. Itu saya kira di sana tuh kampus kantor kementerian. Saya tidak tahu bilang itu kampus perawat. Karena selama saya lewat situ saya tidak pernah lihat ada mahasiswa kayak keluar masuk. Iya. Jadi pas semenjak saya daftar di situ, saya masuk situ. Saya ke situ, ternyata di sini kampus perawat. Saya bilang, Jadi di situ saya daftar, alhamdulillah. Saya kemarin seleksi dari berapa peserta itu ya, alhamdulillah lolos tanpa tes. Kayak gitu, alhamdulillah. Itu ceritanya bagaimana sampai lolos tanpa tes? Saya ceritanya lolos tanpa tes itu karena di sana tuh udah punya penilaian itu dari Lihat dari nilai juga dari prestasi. Alhamdulillah nilai saya bagus kata mereka dari pihak panitianya. Jadi diseleksi ya tanpa tes seperti itu. Kemudian pas dengar hasil nama saya ada. Jadi tidak usah tes tertulis, palingan cuma tes kesehatan saja. Seperti itu. Itu kan masuk kuliah kesehatan tuh kan biayanya besar toh. Itu biayanya bagaimana? Dari kau sendiri kerja atau pace-mace lagi? Kalau bicara kuliah ya saya tuh memang sudah dididik dari pas masuk SMA. Satu kerja sambil kuliah. Jadi orang bilang itu kadang itu masa-masa SMA tuh masa-masa indah menurut mereka kan. Iya. Kalau saya tuh tidak. Jadi satu masa-masa SMA itu semangat menganggap bahwa masa itu saya harus berjuang. Di saat banyak pemuda-pemudi, banyak anak muda menghabiskan waktu mereka buat masa-masa yang indah atau jalan sama teman gini. Saya tidak. Saya harus kuliah sambil kerja. Itu orang tua saya itu kan awalnya saya kerja itu karena orang tua saya tuh nelayan sebenarnya. Orang tua saya nelayan. Dia tuh jarang pulang di rumah. Dia tuh biasa pulangnya tuh 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Yang pakai kapal-kapal besar ini? Iya, yang pakai Johnson. Oke. Yang pakai mesin dah. Pas gitu orang tua saya kan jarang pulang. Ayah saya, bapak saya. Dia jarang pulang, kemudian dia lihat saya. Tiap hari tuh kadang saya itu kerjanya tuh tiap hari ya gitu, seperti pulang main makan kayak gitu. Udah bosan lihat saya. Kayak begitu terus udah bosan. Udah ada rencana coret kah tidak? Tidak rencana coret dari kartu keluarga. Habis itu dari situ dia tinggal ceramah saya itu ceramah tuh di ceramah tinggal
selama 1 minggu ceramah tuh. Itu pas lulus SMA itu. Pas kelas 1, saya orang tua lihat saya dikit udah bosan. Nah, saya orang tua bilang kayak gini, bilang Rif, tidak selamanya kita jadi anak terus. Ada saatnya kita akan jadi orang tua juga. Jadi kita harus belajar mandiri. Mungkin juga dia belajar, dia punya pengalaman ya temannya toh. Ada orang tuanya punya teman gitu toh. Pas anaknya orang tuanya meninggal ya gitu, anaknya langsung kayak tidak tahu kerja ya. Jadi gitu hidupnya susah. Jadi kita harus memang orang tua ajar mandiri. Jadi dari situ saya melamar kerja di orang tua saya carikan saya pekerjaan. Orang tua saya cari pekerjaan di depot. Iya, pertama tuh di depot, cumanya waktu itu penuh, karanya penuh. Iya. Jadi kemudian saya geser di fotokopi, mumpung yang punya depot sama itu kan berkeluarga. Jadi pas yang fotokopi dia punya karyawan itu juga keluar. Sudah, untung pas saya daftar di situ dia punya karyawannya fotokopi itu kenal saya. Jadi alhamdulillah saya diterima. Tanpa tes. Iya, tanpa tes. Soalnya kan biasa kan bukan tes apa, ini soal kejujuran juga kan. Iya betul. Kalau di situ kan harus jujur, kerja keras juga itu. Jadi orang bilang situ masa-masa SMA tuh masa-masa yang indah. Saya tidak, biasa tuh saya kalau ingat masa itu perjuangan betul. Makanya kalau saya bilang kalau tidak berhasil tuh itu suatu buang-buang waktu tuh. Iya. Kayak gitu, sia-sia, kasihan. Kayak gitu. Kebanyakan juga dong berpikir hanya untuk sementara atau macam dong senang-senang, nanti besok juga dong akan senang-senang, padahal tidak sih, semua kan pasti berputar toh. Saya punya masa-masa SMA itu yang ribet apa. Satu kadang Yang tuh paling susah tuh apa? Zaman itu, SMA itu. Kalau SMA tuh saya kadang tuh saya salam-salam dulu buat 12 IPA 5 ya. Satu masa-masa SMA tuh ya, satu paling pernah tuh di kelas itu dijuluki Arif si tukang tidur. Saya tuh. Kenapa? Karena pada saat sekolah di sana tuh satu ibarat jadikan tempat sekolah itu istirahat kedua. Karena saya kan harus setiap pulang sekolah kan harus kerja, atau tidak langsung kayak orang bisa jalan-jalan, tidak, atau istirahat tidak, saya harus lanjut kerja. Jadi saya tuh gunakan kesempatan itu saat di sekolah tuh waktu istirahat. Jadi ibarat kayak sekolah itu jadi tempat istirahat kedua. Jadi sampai teman-teman saya tuh sering ngejek saya, bilang gini, Rif, tidak ada guru, tidak tidur kan? Kayak gitu. Aduh, parah sekali. Tapi tidak apa-apa, pas teman saya mengerti toh. Biasa sering dibully juga toh. Gara-gara kadang suka difoto, Arif nih tukang tidur kayak gini. Pas teman-teman saya lihat, oh iya Arif udah kerja di sini toh, di fotokopi, saya kerja sambil kuliah. Jadi mereka bilang, oh iya. Kadang tuh mereka tuh bilang hidup kita, saya punya hidup tuh enak. Tapi ya mereka tuh tidak pikir tuh ke belakangnya tuh. Mereka tidak tahu toh. Kupu dalam pikiran tuh bagaimana, apa yang dipikirkan. Itu lagi. Tiba-tiba kok ada menangis kah tidak? Yang momen yang paling sedih itu ketika gaji pertamanya saya tuh. Saya punya orang tua itu. Gaji pertama itu kalau tidak salah itu saya kerja 300. Itu gaji pertama masih SMA. Itu berapa hari atau minggu? Itu setengah bulan. Setengah bulan? Iya, saya masuk setengah bulan, gaji pertama itu pertengahan bulan Agustus. Saya ingat itu. Ingat sekali. Saya kerja di situ selama 7 tahun. Jadi dari SMA sampai saya kuliah di situ. Sampai lulus alhamdulillah. Saya kerja itu pas gaji pertamanya saya punya orang tua, saya beli makanan. Di situ saya baru pertama kali seumur hidup itu lihat saya punya pacar nangis di depan saya. Dia merasa bangga tuh. Jadi setelah kuliah itu, kau melamar di kerja di mana? Kau tidak langsung ke kesehatan toh? Oh iya betul, saya waktu itu melamar setelah saya lulus kampus Poltekkes. Saya tidak melamar di ini. Saya diambil di luar profesi. Kadang saya punya bos sudah sampai heran. Bilang gini, Arif, kau ini punya pengalaman di fotokopi, kau kuliahnya kesehatan. Tidak nyambung. Nah, saya langsung kadang juga berpikir, iya betul juga ya. Tapi ya mungkin ya Allah sudah kasih yang lebih baik. Sudah jalannya. Kayak gitu. Jadi saya kemarin tuh kerjanya di notaris, di pertanahan ya. Berhubungan dengan sertifikatnya orang tuh. Kayak surat izin tanah. Itu saya kerjanya 8 bulan. Alhamdulillah ya rezeki mungkin juga ya. Waktu itu saya pas daftar di sana, ada berapa orang yang daftar ya? 8 orang. Yang secara bersamaan daftar kasih masuk lamaran. Dan juga secara bersamaan juga mereka tes. Di situ juga di tempat itu.
mereka tes secara bersamaan, baru yang katanya yang diterima cuma 2 orang. Jadi alhamdulillah saya salah satu di situ. Ya, cuma 2 orang. Cuma 2 orang dari 8 orang itu. Iya. Jadi alhamdulillah saya diterima saya sama ada teman satu. Jadi alhamdulillah mungkin. Jadi kerjanya di situ. Jadi urus-urus tanah setiap hari. Kadang pulang balik BPN di kilo 24. Iya 24. Iya urus-urus sampai di kantor pajak yang KPP pertama itu biasa juga ke situ surat. Itu pulang atau tidur di sana? Sebenarnya sih hari-hari pertama tuh sebenarnya saya mau tidur sebenarnya saya rencana kan mau tidur di situ. Karena kan untuk menghemat biaya transportasi juga tuh kan harus pulang balik Sorong Aimas tuh. Saya pertama rencana pengen tidur di sana. Cuma itu kadang saya kan orangnya bukan takut gimana. Saya kan biasa kalau di rumah-rumah tuh kan saya punya suasana rumah tuh kan kecil toh. Di sana tuh maksudnya kecil baru rame. Di sana tuh besar, kantor kadang saya yang harus tinggal sendiri di situ. Pernah satu kejadian itu. Saya pernah satu kejadian kayak air dan nyala sendiri. Langsung di situ ada juga kadang saya kalau tiap hari makan tuh dengar bunyi-bunyi. Dan suapin. Hah? Siapa yang suapin? Antara adalah Mas Santu suapin tidak. Saya kira kau makan ada yang suapin. Tidak ada sendiri, serba sendiri waktu itu. Saya dari situ langsung saya bilang, makanya saya kadang tuh saya bermalam tuh 2 hari saja di situ. Langsung saya minyak itu saya langsung sudah tidak tidur situ. Jadi setiap pulang kerja saya pulang ke rumah ke kota atau jadi satu biasa kerjanya itu dari jam 8 pulangnya tuh kadang jam 5 sore. Tapi kalau hari Minggu libur. Kira hari Minggu kerja. Tidaklah. Mau naik haji kau. Oke. Habis itu langsung ke ini toh, kesehatan toh. Iya, putar-putar lagi. Salah satunya kenapa waktu itu belum kerja ambil kesehatan tuh, kerja di perawat. Waktu itu karena waktu itu saya punya surat izin belum jadi STR. Jadi STR itu kayak surat tanda registrasi. Jadi kalau kita percuma ada ijazah, tapi kalau tidak ada STR itu sama saja ijazah kita tidak berguna. Ibarat kita berkendara harus ada SIM. Kayak gitu. Jadi harus ada STR. Pas STR-nya kan agak lama, lama baru makan waktu baru agak ribet. Jadi sudah pas semenjak 8 bulan yang lalu STR saya sudah jadi. Baru berpikir juga agak jauh saya pergi tuh. Saya tidak ada tabungan ini sendiri kalau saya kerja terus bertahan di sini saya dapat apa toh? Karena saya juga berpikir semakin hari kan semakin banyak kebutuhan, semakin banyak keinginan. Kayak gitu. Jadi sudah saya kerja di rumah sakit, pas sudah jadi alhamdulillah saya kasih masuk saya punya lamaran di rumah sakit Herlina aja. Rumah sakit ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak rumah sakit Herlina yang sudah menerima saya. Itu juga pengalaman buat saya ya. Saya kerjanya 3 bulan di sana. Itu kok daftar langsung masuk atau? Saya daftarnya waktu itu saya kasih masuk surat lamaran. Jadi pas saya punya berkas-berkas sudah lengkap, saya kasih masuk dia punya pendaftaran di sana. Iya. Saya kasih masuk, alhamdulillah 2 hari kemudian saya disuruh tes tertulis. Alhamdulillah tuh tes tertulisnya tuh ada beberapa nomor sih. Alhamdulillah bisa jawab lah. Kemudian setelah tes tertulis, ya sudah, alhamdulillah saya orientasi kayak gitu. Jadi bukan asal kasih masuk lamaran langsung diterima, tidak. Jadi harus diuji dulu kan. Yang kita kan hadapi ini kan manusia toh. Itu kalau uji berapa bulan atau kontrak? Kalau di situ yang saya kemarin kerja sih ya bebas sih di situ. Maksudnya tidak ada batas waktunya? Tidak ada batas waktu, tapi juga kan di sini kan tidak terlalu bisa bicara secara detail tentang rumah sakit juga kan. Soalnya itu kan privasinya rumah sakit, intinya ya itu yang saya bisa berikan ya itu saja. Kayak gitu. Ada lagi? Untuk kedepannya bagaimana? Untuk dari bekerja di rumah sakit nanti kedepannya saya mau bikin apa? Kalau saya sih saya juga tidak tahu apa ya masa depan saya gimana ya. Apa sudah ada rancangan ke depannya? Kan tidak selamanya kita harus di rumah sakit terus toh. Kalau saya sih memang rencananya sih kalau suatu saat sih saya ada modal kan. Saya pengen tuh bangun usaha yang
usaha sesuai dengan saya punya pengalaman kan, entah itu ya saya berbisnis seperti ya itu, buka percetakan kayak gitu. Saya rencana ke depan kalau memang ada modal Tuhan kasih ya, rencana sih pengen buka kayak gitu. Saya juga pernah sekali tuh waktu libur sekolah itu pernah kerja di 2 toko. Pernah, jadi pagi itu kadang saya di fotokopi, malamnya saya tuh, sorenya saya di minimarket itu. Jadi tapi baku samping. Iya. Sampai pengalaman lucu tuh pernah ada pembeli. Saya pas jaga di minimarket tuh ada pembeli. Dia lihat saya, ih, Donde, halo, iya kenapa bu? Langsung dia bilang, kok ada kembaran kah? Halo, kembaran siapa bu? Yang jaga di sebelah. Terus senyum-senyum saja tuh. Nah, pas ibunya pergi tertawa, nah itu saya. Aduh ibu nih. Saking lajunya itu. Itu lagi langsung punya tetangga yang di samping-samping tuh, ih Arif, kok pagi di fotokopi, sore di percetak pagi di fotokopi, sore ini market tuh pemburu dolar. Aduh, itu sudah. Itu sudah, kalau kita tidak bekerja keras nanti ke depannya malah lebih susah lagi. Iya. Saya juga punya pengalaman juga ya kuliah. Intinya ya masa SMA tuh ya dibandingkan SMA saya lebih senang kuliah sebenarnya. Iya, saya punya di situ banyak menemukan hal-hal yang saya memang tidak temukan tuh. Saya dulu waktu SMA tuh dulu saya tipe orang yang pemalu. Misalnya kalau bicara depan umum tuh, itu saya paling suka gemetar. Tertahu kenapa? Padahal saya sudah tahu jawabannya. Misalnya kalau guru tanya tuh, dia kasih pertanyaan, saya jawab, saya sudah jawaban sudah catat, tapi pas saya mau sebutnya itu gemetar. Sampai sekarang sering ngejek gitu, teman-teman sering ketawa. Tapi saya tidak peduli. Itu mungkin ya tapi pas semenjak masuk ini ya sudah, alhamdulillah mulai harus bisa bicara depan umum kan. Presentasi itu. Iya. Alhamdulillah kemarin juga ya sempat jadi masuk organisasi juga kan. Jadi wakil BEM kan. Semester 3 kayaknya tuh. Satu paling ingat tuh pas masa itu. Masa jadi pemilihan itu. Kayak pemilu tuh. Itu saya pas pemilihan itu ibarat kayak pemilihan presiden tuh. Jadi tuh kita naik, saya padahal tuh kan tidak ada rencana mau jadi wakil BEM itu waktu itu. Saya tidak ada rencana. Saya pas waktu itu ada pembukaan untuk penerimaan itu tuh. Jadi wakil sudah, saya punya kelas kan tidak ada yang daftar. Tuh. Jadi situ saya kelas lain tuh daftar. Tapi saya punya kelas kan beda. Jadi saya termotivasi, maksudnya kenapa orang lain bisa kita tidak bisa. Iya. Sudah, jadi di situ saya kasih masuk, saya punya itu berkas-berkas, kasih masuk, saya punya sudah punya formulir, saya kasih masuk di panitianya. Alhamdulillah waktu itu saya tes, saya yang lolos dari berapa suara, 300 lebih suara, saya dapat 170 lebih lah dapat suara. Itu lebih tinggi dari yang lain. Satu paling tuh teman-teman D4 itu paling ucapkan terima kasih tuh. Mereka tuh paling heboh sudah D4 keperawatan itu. Kadang mereka tuh kalau saya ingat itu kalau pas masa saya waktu itu yang jadi itu satu kan pas acara debat itu. Jadi satu memang tidak tahu kenapa bisa bicara depan umum tuh. Itu juga saya masih pertama bicara, maksudnya berdiri depan panggung gitu. Tuh di aula. Baru itu semua jurusan, dari jurusan bidan, perawat, gizi, semuanya. Saya bicara. Saya pertama perkenalkan diri, saya pas kan waktu itu ada pemilihan dari 6 calon, saya nomor urut tuh 5. Tuh, jadi saya urutan ke-5. Pas saya urutan ke-5, bisa pas berdiri nih. Tuh, mama itu orang sudah sorak tuh. Saya pas baru mau bicara depan mic ini, saya blank. Tertawa bicara, langsung auto error. Saya tidak tahu mau bicara apa tuh, langsung blank. Aduh, saya bicara apa tuh? Saya perkenalkan nama, langsung tarik nafas panjang ini. Akas keluar, itu langsung air. Langsung teman-teman D4 keperawatan tuh, dia panggil satu. Sampai itu paling heboh sudah teman-teman D4 itu. Arif tuh. Ada yang berteriak, Allahu Akbar, kayak mau perang tuh. Allahu Akbar, ada juga berteriak, Arif Sonto. Jadi tuh mereka tuh ya heboh gitu. Jadi ya bagaimana tidak heboh, kok sendiri yang laki-laki di sana apa? Waktu itu ada dua orang. Jadi dari 6 calon 2 laki-laki. Maksudnya dalam kelas? Dalam kelas banyak, kalau perawat ada 20-an. Iya. Alhamdulillah saya yang beranikan diri saya itu. Tapi alhamdulillah dengan itu ya saya banyak dapatkan hal-hal yang baru. Saya kemarin juga dapat diutus dari kampus juga kan. Alhamdulillah gara-gara masuk organisasi.
waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2016 kalau tidak salah. Saya dikirim ke Aceh sama teman saya dari Prodi Manokwari, dari Prodi Manokwari. Kan kita kampus kan ada membawai 2 prodi. Ada di Fakfak sama di Manokwari. Jadi kemarin tuh berangkat ke Aceh tuh, situ banyak dapat pelajaran juga, banyak dapat masukan dari mereka. Bagaimana misalnya kalau saya biasa lihat teman-teman di sini tuh, karena mereka kalau bicara tuh, maksudnya hebat tuh. Di sana lebih hebat lagi. Mereka kalau bicara tuh mama air baru jelas, cepat tapi jelas, baru mudah dipahami. Bukan kayak omong kosong, tidak. Baru sana memang hebat ya. Saya berangkat ke Aceh tuh dari ujung timur ke ujung barat itu. Saya alhamdulillah kemarin juga sempat injak 0 km juga itu. Nah itu ya saya bilang aduh. Makanya diucapkan terima kasih juga kepada kampus juga itu. Itu kau dapat pengalaman banyak sel di sana. Iya, banyak dapat Apa yang kau pelajari dari sana? Dari sana saya belajar untuk bagaimana lebih disiplin, bagaimana cara berdiskusi yang baik, itu juga kayak kumpul harus bagaimana intonasinya, berbicara salam harus bagaimana, kayak seperti itu diajarkan. Jadi memang kita jujur ya, kita di daerah Papua ini memang bukannya untuk merendahkan sih, tapi memang dibandingkan daerah sana memang lebih berkembang di sana. Jadi ya kita kalau mau lebih berkembang ya harusnya kita keluar daerah juga lebih bagus sih. Kalau ada organisasi ya lebih bagus, kalau memang ada organisasi yang lebih bagus mas ini kok masuk, kalau ada pengalaman di luar kok ambil, supaya tambah ilmu, tambah pengalaman, tambah banyak teman juga. Iya, untuk diajari di sini di Papua biar lebih banyak yang bisa ke sana untuk belajar lagi. Iya betul. Alhamdulillah kemarin juga sempat ke itu juga liburan. Gimana? Ke musim tsunami Aceh tuh. Oh, Aceh. Iya situ memang saya lihat dia punya tempat itu yang saya biasa lihat itu dari suatu ruangan tuh. Itu di suatu ruangan itu ada banyak nama korban. Sapas Itu. Itu nama korban Kira-kira tsunami. berapa itu? Tidak terhitung. Sampai itu dia punya orang yang di situ bilang, Kak ini nama-nama korbannya. Iya, tapi ini tidak semuanya. Saking banyaknya ruangannya tidak cukup deh. Saking banyaknya. Ruangannya tidak cukup nama-namanya itu. Itu padahal masih lebih lagi. Masih kurang banyak. Museumnya besar kan? Museumnya besar. Baru sana tuh gratis. Museumnya masuk gratis. Iya. Tapi paling enak tuh kalau di sana tuh punya makanan juga enak, nasinya. Biasa nasinya tuh ada manis-manis. Iya. Gratis juga. Gratis juga kan, setanggung tuh. Ada manis-manisnya. Satu beda bandingkan dengan nasi di sini, sana beda nasinya. Bagaimana tidak manis? Kau lihat ceweknya kan? Iya apa ya? Ada itu. Dia biasa di sana kalau dipanggil tuh, kalau di sana tuh dipanggil kalau perempuan itu, misalnya kalau untuk perempuan baru yang lebih muda daripada kita tuh, itu biasa dipanggil cutdik. Iya. Cukdik. Iya cutdik. Jadi misalnya kalau namanya kayak adik tingkat ini tuh, adik kelas tuh namanya Elma. Jadi kalau kita panggilnya tuh Cudik Elma kayak gitu. Kalau biasa laki-laki tuh Cutbang Arif kayak gitu. Pernah sekali tuh pas ada tuh di sana panitianya kan mereka punya mahasiswa di sana Poltekkes Aceh kan, kita punya kampus kan ada 34 kayaknya 30 lebih lah toh. Jadi setiap kegiatan itu satu tahun tuh 2 kali. Jadi bulan Mei sama bulan Oktober. Saya berangkat tuh pas bulan Oktober di sana. Baru di sana kan panitianya tuh memang di sana tuh biasa bicara tuh mereka Melayu, kayak ada Melayu-Melayunya. Saya sampai tapi enak didengar. Jadi kayak bukan Indonesia baku gitu. Jadi kayak ada Melayu-Melayunya tuh. Jadi bukan kayak Indonesia yang ini. Tapi mereka bicara lancar tuh. Mereka bicara lancar. Baru sana mereka ramah-ramah. Di sana juga menganut masih sistem kerajaan. Pas yang di belakang kampus itu depannya kerajaan. Kampus Aceh tuh Poltekkes Kemenkes Aceh. Paling bagus di situ. Saya kemarin berangkat itu ketemu dengan teman-teman yang dari Poltekkes lain tuh, dan kan mereka perwakilan dari Poltekkes lain. Saya kalau itu tuh seluruh wilayah kan di Indonesia? Di seluruh wilayah. Ada 34. Kita kalau di Papua cuma Jayapura saja. Jayapura sama kita Poltekkes Sorong. Itu saya di Papua. Iya. Itu berangkat memang perjalanan juga capek, tapi ya itu alhamdulillah selama 1 minggu itu banyak dapat momen lah. Kayak gitu. Itu kok bikin video biasa di Facebook mengaji yang kata-kata itu tuh. Itu dapat dari mana? Saya biasa bikin video-video itu kan satu hobi, sebenarnya itu hobi saja sih, bukan buat pamer sih, kayak untuk mengisi waktu-waktu kosong saja tuh. Saya pernah bikin itu saya sebenarnya tidak tahu, saya pengen sekali buat video begitu. Tapi saya tuh tidak tahu kan, saya biasa belajar tuh di YouTube tapi tidak pernah bisa paham. Jadi saya pas ke rumah teman saya, dia punya adik yang ngajar saya. Adiknya tuh SMP. Jadi dia ajar cuma 1 jam tuh belajar dari dia. Cara editnya bagaimana, cara ininya bagaimana.
Jadi di situ saya, oh iya harus begini, harus begini, harus begini. Sudah dari situ saya bikin video pertama itu, alhamdulillah banyak yang suka. Banyak suka. Iya, saya bikin video apa itu? Jagain jodoran. Iya. Yang di pelaminan itu kan? Ah, bukan, itu lain itu. Oh, lain lagi. Pernikahan itu. Ada yang saya bikin di itu yang apa? Yang dia punya background itu lagi dia punya. Dia punya itu masih banyak salah. Misalnya sudah bicara begini, dia punya tulisan lain. Oh. Jadi kadang tulisannya lebih cepat, lebih lambat. Kayak seperti itu. Kemudian saya mulai perbaiki lagi, alhamdulillah ya bagus. Jadi kalau buat video itu, biasa tuh kalau saya buat video itu kan saya belajar juga. Kalau biasa kalau kita mau video bagus itu, ya itu pertama ya itu harus apa, dia punya misalnya kayak cerita itu dia punya lirik kan, yang biasa kita buat lirik-liriknya kan, Iya, itu bagusnya kayak sesuai dengan kebanyakan orang yang pernah ngalamin. Tuh, jadi saya biasa kan dapat inspirasi itu dari biasa teman-teman dekat, kadang juga biasa ambil di novel kayak gitu. Jadi kemudian saya gabung dah punya lirik, saya ubah-ubah katanya sedikit, saya ambil dari pengalaman teman juga, sudah baru saya ambil judulnya ini bagusnya backgroundnya apa. Jadi tuh intinya jadi bagus, intinya antara background sama ada punya lirik tuh pas, kemudian ditambah dengan lagu, jadi pas sudah. Jadi memang harus lagu, lirik sama ada punya itu apa, background itu harus apa, ada punya lagu itu soundnya harus. Iya toh, pas dengan judulnya toh. Kayak kemarin juga banyak juga bikin video tentang, ada juga tentang kematian, tentang orang tua, tentang percintaan. Padahal ini percintaan ini saya punya hubungan juga rumit. Hubungan tidak lancar. Hubungan tidak lancar ya. Itu gara-gara Lagi ribet, susah dijelaskan. Saya kan, saya orangnya kan gimana ya? Intinya tuh belajar untuk memahami orang lain tuh susah saya. Iya, susah. Jadi harus pahami diri sendiri baru kita bisa memahami orang lain. Kayak gitu. Kalau belum bisa jangan. Nanti endingnya nggak sesuai lagi. Iya kan? Iya, betul. Baru sekarang ada rencana mau nikah? Kalau rencana nikah sih seorang pasti ada kan, semua ada. Iya. Rencana nikah pasti semua orang tuh pasti pengen nikah. Itu adalah suatu apa, orang bilang ya, kayak apa ya, suatu kewajiban untuk setengah dari ini toh, Iman. setengah untuk kita memperkuat kita punya itu dalam agama. Jadi ya pasti ada, tapi ya kalau memang belum dikasih ya jangan dulu. Kadang ya gitu, sekarang kan orang nikah kan biasa cuma apa, kebanyakan bukannya gimana ya, saya lihat sih. Kadang bisa post story tuh setiap hari Facebook gitu. Mama, pasti ada story nikah. Nikah. Ih, kapan? Saya kadang berpikir gitu, kapan saya nyusul. Tapi saya pas biasa juga dengar ceramah bahwa itu nikah itu kan memang ya Ibadah terlama. ibadah, iya, untuk menangkap kita punya setengah ibadah kan. Iya kan. Tapi ya kalau memang belum ada ya jangan dulu. Soalnya kan nikah bukan itu main-main, harus kita pikir matang-matang betul. Kayak seperti itu. Tapi kalau kita pikir matang-matang, kelamaan bagaimana? Hah? Ya intinya ya Kepikir-pikir bukan kaget gini 60 tahun kan terakhir. tidak juga sih. Masa 60 tahun kan tidak mungkin. Ya tidak laku berarti itu kalau 60 tahun. Jadi intinya ya pasti juga ada ya, intinya harus kerja dulu, cari modal, habis itu permantapkan diri buat kita. Kalau kita baik pasti kita juga dapat yang baik. Kayak gitu. Kalau rencana sih juga pengen buat channel sih. Channel. Iya. Saya ada rencana tuh pengen sekali tuh buat YouTube juga sebenarnya. Tapi ya itu mungkin karena masalah waktu, kurang sponsor juga. Iya. Pasti masalah sponsor juga paling utama itu. Sponsor. Sama juga masalah ini juga sih, masalah mungkin teman-teman yang punya ini tuh. Iya, teman Harus. Masalahnya kan kalau yang bikin itu tuh harus banyak teman. Iya, harus ada grup memang ya. Tidak bisa kayak 2 orang, 3 orang, tidak bisa. Harus memang, karena ini kan orang ambil kamera, harus ada yang edit, harus yang ada yang ini, kayak gitu-gitu. Dan juga masalah waktu juga sebenarnya. Satu paling terinspirasi tuh juga dengan ini. Kenapa saya pengen buat YouTube? Saya setelah ini tuh, setelah sudah buat video-video biasa Instagram, saya terima kasih masuk di IG sama di Facebook, satu ya pengen sekali tuh buat YouTube sebenarnya. Satu biasa terinspirasi juga dengan apa yang sama TV tuh. Saya biasa kadang tuh, saya itu salah satu YouTuber yang paling, maksudnya di kota Sorong tuh yang Kok paling suka nonton juga? saya juga biasa suka nonton. Saya biasa tuh nontonnya tuh kadang yang saya paling kagum itu. Maksudnya saya kalau lihat mereka sih kayak gitu tuh. Penampilannya biasa tapi hatinya luar biasa. Dia biasa tuh bikin sosial eksperimen. Saya juga pengen sekali buat kayak gitu. Yang kok paling seru tuh nonton dari dia apa? Yang saya biasa paling sering tuh, dia kan kebanyakan sekarang tuh dia lagi fokus kebanyakan mop. Saya biasa nonton juga sih kalau hiburan, tapi kalau itu saya paling senang tuh dia bikin video itu sama TV tuh bikin videonya
tentang ini apa sosial eksperimen, kayak pergi bagi-bagi di jalan-jalan gitu, kayak melihat orang susah ada berbagi. Ada juga dia biasa menguji orang punya kebaikan, kayak menyamar jadi itu untuk mengetahui mana orang yang baik gitu. Memang salut. Jadi situ kita banyak dapat pelajaran dari sama TV juga tuh, karena biasa dia punya lihat di situ, dia bilang kata-katanya, memberi tidak harus menunggu kaya, dan tidak akan ada orang jadi miskin jika memberi, dan setiap kebaikan tidak akan ada yang sia-sia. Itu yang paling saya pelajari dari maksudnya video-video seperti itu, kayak gitu. Oke. Kalau kau masuk nanti masuk di kita aja, tapi harus bayar sih. Aduh. Nah, saya pikir-pikir lagi. Dibayar kalau ada gaji boleh. Gaji tuh gampang. Kalau ya, yang penting berkembang dulu ya. Iya. Kalau pasti berkembang ya pasti ada ini ya. Itu untuk kedepannya tuh pasti ada gaji. Yang penting kita berusaha dulu. Iya. Betul kan? Semua tuh proses dari bawah. Kalau dari bawah tuh tidak ada yang mau ikut kita toh. Kalau ketika kita sudah sukses banyak yang ikut. Iya betul ya. Jadi kau lihat orang-orangnya memang. Kita akan tahu sifat seseorang itu di saat kita berhasil atau mereka yang gagal. Atau kita yang gagal, di mana yang datang akan pergi dan pergi untuk datang. Kayak gitu. Jadi ya kita juga harus pandai-pandai pilih teman sih sebenarnya. Kau lihat teman tuh pas susah. Iya. Kalau kau susah tuh terada yang mau tolong kau. Ini sekarang sudah susah nih. Saya susah terus kayaknya. Berarti kau hidup tidak ada senangnya. Saya kayaknya butuh sesuatu hal yang baru nih. Kau juga ada bikin video ngaji tuh di. Iya. Nah, coba kau ngaji sedikit. Saya tuh biasa mengaji tuh belajar dari Ustadz. Tapi kalau suara jelek maaf. Ustadz siapa ini? Ustadz ini tuh, yang Ustadz saya tuh Ustadz Abdullah sama Ustadz Mujid. Itu juga saya ucapkan terima kasih bisa punya Ustadz itu, karena saya jujur akui daripada apa ya, saya pas wisuda mereka berani datang, itu yang saya salut, saya hargai. Terima kasih Ustadz juga banyak saya apa ya, melengkapi saya punya kekurangan, apa yang saya tidak tahu saya jadi tahu, kayak gitu. Jadi saya lebih baik lagi lah, kayak gitu. Jadi ini saya ngaji ini surah apa nih maunya? Yang panjang pendek sedang-sedang saja. Dari aja. Dari saja. Nah, yang penting kalau kau senang saya juga senang. Saya menyanyi yang mengaji yang saya biasa, yang banyak dengung-dengungnya biasa. Iya, jangan sampai salah. Iya, ini masalah nih, nonton banyak ini. Nanti pas setelah ini banyak yang komen itu huruf salah. Aduh, malu. Yang ucap lagi. Aduh. Nanti Tompo channel tutup lagi. Itu lagi. Ya sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا Sadaqallahul azim. Masya Allah.
Itu kok suruh belajar berapa lama itu? Tidak masih memperbaiki diri juga. Banyak yang putus-putus tadi. Harus lebih giat mengajinya. Iya, alhamdulillah istiqomah ya. Iya, istiqomah. Dari itu apa terkendalanya kalau mengaji? Biasa kalau mengaji sih ya terkendalanya biasa apa ya? Yang kita belajar itu kan ada di rosa kan, Ustadz saya ajar. Itu biasa ya ada punya tanda baca juga, penekanan nada juga itu harus pas. Huruf juga kadang ada yang sama kan. Iya. Ada yang kayak za, kayak gitu-gitu, sya. Jadi itu tidak sama. Jadi beda huruf, beda arti. Itu yang harus diperhatikan juga sama panjang pendeknya huruf kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang kita dengar dari Arif dengan Depusura mengaji yang indah. Untuk kedepannya lebih memperbaiki lagi. Siapa tahu jadi hafiz toh. Amin, amin. Oke, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.